Halo Bro So, halo Nah, ini Bro Halo, Daniel. Bro Emil. Ya, Glad to see you again. Iya. ini gue Bro, sih gimana gimana? Bro Jo ini kayaknya nggak di Indonesia ya? Gue di Indo bro. Oh, lu WhatsApp gua kok nomornya kayak begini ya? Gua baru Waduh, perhatiin ini. jadi Oh, iya. bocor kan emang ya. Nomor Dia personal bro itu di US nomor bagian FCBD itu, Bro. Oh, nomor personal ya. Jadi kalau misalnya hubungin Ko Emi ini kan nggak bisnis tapi lebih ke berusaha personal kan dan ya kan. Jadi supaya kita Iya, deket iya. juga. Soalnya nih pertama kali nih bro gue bisa live sama lu bro sama Emi ya. Jadi kayak gue sering lihat kalau syuting di Sukor atau acara-acara event Sukor ketemu Ko Emi nih kan. Cuma legend banget gue kadang suka agak canggung. Ini gue serius ya. Agak enggak canggung gue kalau lah, nyamperin apa lu. sih? Beneran. Beneran. Oke oke oke. Ini kita udah mulai kemana-mana nih, udah mulai kemana-mana nih ngobrolnya. Oke, jadi tadi Bro ini gue sama Daniel udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kondisi market sekarang gitu kan. Tanggapannya Daniel juga udah dikasih tahu lah ya, udah di-share sama teman-teman Cuan Troopers. Kalau misalnya dari lu sendiri gimana nih kira-kira opini atau lu gimana ngelihat market sekarang IHSG itu kayak gimana sih? Mungkin bisa di-share ya sama teman-teman yang lagi nonton. Oh, ini kita belum bicara RB 15% kan, tapi market sekarang Belum. kan ya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, jadi Iya. to be honest, market sekarang semenjak jadi kan kalau kita bicara posisi IHSG which is per hari ini ya year to date itu IHSG net buy berapa gua lupa, 20-an triliun atau 30-an triliun saya lupa. Tapi syukur kan ada datanya waktu itu pernah saya baca. Dan saat ini juga memang net buy yang ada tuh selalu di saham-saham yang bagus, di saham-saham blue chip dan net buy yang ada di IHSG itu disinyalir ya kalau menurut saya, yaitu karena ketidakpercayaan investor asing terhadap apa yang terjadi di luar, seperti carut marutnya apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, kemudian banyaknya ketidakpercayaan investor terhadap sistem perbankan, terutama sistem perbankan yang ada di luar itu membuat dana sebagian pindah ke kita, emerging market dan masuk ke kita. Dan so far itu masih konsisten meskipun 3 hari ke belakang net sell, tapi kalau saya perhatikan IHSG meskipun sideways nggak kemana-mana, tapi saham-sahamnya itu banyak yang bergerak bagus, Bro Jo. Ya, ya, ya. Wah, ini berarti tanggapannya dari Komi itu seperti begitu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya secara singkat aja udah cukup apa ya dapat informasi lah ya teman-teman bagaimana dari Ko Daniel dan juga Ko Emi melihat pergerakan dari market sekarang begitu. Nah, ini aku harus clear up dulu nih, ada yang bilang pom-pom Cleo abang ini emang benar-benar cuma lagi ada di meja aja cuma minum ini doang. Oke, jadi nggak ada pom-pom ya. Ini obrolan kita hari ini nggak ini disclaimer ya teman-teman ya. Di sini semuanya balik pada keputusan teman masing-masing ya kalau misalnya mau melakukan penjualan Ini atau karena pembelian saham. Ini karena kita live-nya pakai Instagram. Instagram kan punya Meta, Meta kan punya Facebook. Facebook kan korelasinya sama perusahaan teknologi. Ini kita lagi pom-pom sama teknologi ini ceritanya gini. Gitu ya. Kalau minumnya pakai ginian nanti dikira pompolnya McD. Gimana dong? Serba salah ya kan. Oke. Serba salah ya. Oke. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke topik, karena teman-teman udah baik banget juga nih yang nanya tentang saham gitu kan, pengen lihat view-nya Daniel sama Koemnya juga. Jadi balik ke topik kita tentang ARB 15% nih bro ya. Jadi kan B itu udah menerapkan kebijakan ini di tahap 1 yang efektif itu Senin kemarin ya, tanggal 5 Juni 2023. Langsung saya to the point aja, kalau dari Ko Emye dulu nih, sebagai trader profesional dan terkenal juga lah istilahnya di dunia investasi pasar modal, tanggapannya gimana nih kok menanggapi tentang kebijakan ini? Pertama nih, ARB 15% itu bertepatan dengan hari di mana Goto naik sampai ARA di closing. Nah, itu satu. Itu besoknya. Jadi begitu hari Rabu Goto closingnya 35%. Habis itu Kamis sama Jumat libur, hari Senin itu ARB udah normal. Nah, saya memperhatikan selama 1 minggu ini, 5 hari kemarin, bursa itu jauh lebih atraktif. Satu. Yang kedua, bursa jauh lebih efisien. Dan yang ketiga, bursa jauh lebih banyak likuiditasnya. Nah, saya masih belum tahu nih, Bro Jo, Bro Daniel.
aktifnya bursa ini apa karena ARB 15% atau karena ada likuiditas tambahan dari Gotoh. Tapi kalau saya perhatikan ya, so far, pergerakan saham-saham yang ada saat ini memang itu disinyalir kalau menurut saya, kalau di view saya itu karena ada kelimpahan likuiditas dari Gotoh. Jadi begitu Gotoh closing-nya arah, itu banyak yang bisa melakukan taking profit. Itu boleh dilihat transaksinya saja 7 triliun atau 8 triliun saya lupa dalam satu hari, dan Gotoh doang. Sementara biasa transaksi bursa normal aja kurang lebih segitu. Nah ini di Gotoh doang. Nah ini membuat para fund manager, kemudian para investor lokal memiliki ketumpahan likuiditas dari taking profit di Gotoh, dan menurut saya ini lari ke saham-saham yang lain. Nah jadi so far market memang bergerak jauh lebih efisien gitu. Oke, jadi memang ada efisiensi dan ada likuiditas juga tadi ya, bisa dibilang dengan adanya 15% ini, walaupun sebenarnya tadi tetap ada sedikit pertanyaan, apakah ini hanya gara-gara Gotoh aja kemarin ya, sempat ARA dan sebagainya ya. Oke, kalau misalnya dari Daniel sendiri, gimana nih bro? Menurut lo menanggapi tentang kebijakan ARB di 15% ini? Sama bro Emi, yang paling disukain sama market itu kan ada likuiditas gitu, sama dari sekuritas pun juga sebenarnya seperti itu gitu. Jadi ketika memang kalau belinya itu bisa belinya banyak sampai arah, ada momentum memang yang kalau misalnya harus lepas barang itu kalau cuma nyangkut di sampai 7%, ya ini kayak misalnya mau buang barang tidak bisa maksimal gitu, istilahnya gitu. Tapi ya anyway, ini kan tergantung lagi ke kondisi masing-masing emiten gitu ya. Tapi at least kalau likuiditasnya itu udah bisa lebih banyak masuk dan lebih banyak keluar, lebih lancar gitu. Jadi memang jadi lebih atraktif. Tapi kan yang ditakutin kemarin itu memang apa namanya, kalau ARB 15% berarti apakah artinya akan banyak banget emiten yang misalnya tutup di 15%. Ternyata kalau dicek-cek itu nggak gitu juga gitu. Dan justru kayak gimana ya, bursanya itu karena jadi lebih atraktif, mungkin para pelaku pasarnya juga ngerasa kayak, waduh ini kalau misalnya lebih sering ditutup atau dibuang barang di 15% gitu, dia agak lebih susah menggerakkan ininya, harganya gitu. Kurang lebih gitu ya kalau kalau dari yang gue lihat gitu. Tapi totally 100% setuju sama Bro MY. Likuiditasnya itu soalnya yang bikin atraktif. Oke, thank you ya jawabannya. Jadi kalau misalnya gue ambil kesimpulannya, berarti untuk pertanyaan ini ya dari Koemi dan Daniel juga adalah likuiditasnya dan apa ya, bisa dibilang lebih seksi lah ya marketnya begitu kan, lebih menarik juga buat para trader nih contohnya. Nah ini gue dari tadi berusaha fokus ya, ini nanya-nanya tapi orang tuh komennya giginya putih bro, dan Koeminya tampak bahagia, wajahnya bersinar ilahi. Terus dari tadi minuman gue di komen terus nih Cleo. Bingung deh. Udah nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kita kan udah membahas tentang efektivitas dan apa ya, bisa dibilang likuiditas pasar ya gara-gara ARB 15% ini. Nah, gue mau nanya nih bro sama Ko MY. Kan kita kan judulnya tuh ada berkah atau musibah ya. Nah, kira-kira menurut lo bro, ada nggak musibahnya atau downside-nya nih dari kebijakan ini buat para trader yang baru nih? Soalnya kan kalau misalnya kita lihat kan banyak lonjakan trader investor itu kan waktu pandemi kemarin tuh, ya kan? Jadi belum ngerasain nih 15%, ARB 15%. Nah, sekarang kebijakannya udah balik lagi ke 15%, begitu kan, ARB. Kira-kira ada nggak hal-hal yang perlu diperhatikan nih buat trader-trader baru, mungkin strategi atau cara trading supaya mereka itu jangan sampai terjebak di saham-saham yang ARB? Ini gue dulu ya? Boleh, ya. Iya, betul bro. Jadi, gue secara pribadi, selama ini ya, selama ARB normal, untuk belanja sesuatu itu agak susah. Kenapa Bro Jo? Karena gue tipe orang yang suka minta diskon di bawah. Nah, diskon boleh dikatakan ya, begitu saham ARB itu kan 7% kalau seandainya asimetris. Kalau normal itu bisa sampai ini kan semuanya masih asimetris sekarang ya. 15% itu masih asimetris. Tapi kalau normal kan bisa 25, 35. Saya bisa katakan ini, begitu ada satu saham yang ARB lebih dari 7% atau lebih dari 10%, most likely akan ada demand yang di-create di bawah. Karena gini, ARB 7% aja banyak yang mau beli biasanya. Coba perhatikan, setiap saham yang ARB, di harga ARB volume transaksinya tuh gede. Kenapa? Karena orang berharap rebound. Dan orang berharap itu adalah harga bottom. Nah, itu jadinya ramai.
Apalagi kalau minusnya udah 10%, 11%, 12% ke bawah. Nah, saya ada satu postingan saya di hari kedua, di mana saya memberikan pandangan saya terhadap ARA dan ARB. Saya menilai bahwa jika ada satu saham, jika ARA dan ARB itu normal, maka akan amat jarang ada saham yang ARB. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena begitu ada satu saham yang lebih dari 10% atau 15% turun, itu otomatis akan meng-create another demand. Tapi ini case-nya berbeda kalau di saham-saham trendliner ya. Karena itu kan memang, kalau di saham trendliner kan ini likuiditasnya kurang. Nah, tapi kalau di saham-saham, contoh, let's say blue chip, second liner, kalau seandainya udah minus lebih dari 10%, itu bakal ada demand-demand yang tercreate. Apalagi ya, ini momen di mana saat makroekonomi kan masih belum jelas. Berita-berita resesi di US itu masih tinggi. Berita terhadap kolapsnya perbankan yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, itu juga masih besar. Jika itu terjadi dan mempengaruhi bursa kita, maka volatilitas ini akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang terbiasa melakukan pembelian dengan diskon. Nah, jadi kayak kalau seandainya kalian habis beli, kemudian minus 10%, pasti kan panik kan? Pasti saya ngerti, pasti kebanyakan condong rata-rata mau cut loss. Saya juga seperti itu, 100%. Saya udah coba ngamatin antara trading saya dengan trading yang paling sekarang. Intinya kita semua tuh sama, yang ngebedain adalah mentalnya. Nah, saya juga seandainya saya punya 100 juta, saya entry 100 juta. Kalau udah minus 7%, sorry, minus 3%, 4% aja saya udah pasti buang. Saya takut. Nah, tapi kalau saya entry-nya 10 juta gimana? Turun lagi, saya beli lagi. Turun lagi, saya beli lagi. Ini contoh. Harga lagi berada di plus 2%. Saya beli 10 juta. Kemudian, tiba-tiba bergerak jadi minus. Begitu saya bisa doublekan average saya. Contoh, dari plus 2% jadi minus 2%. Saya beli 10 juta. Kemudian saya beli lagi 30 juta di bawah. Nah, itu saya yang minus 2% bisa jadi plus minus 0,3% atau minus 0,5%. Jadi untuk mendapatkan average yang jauh lebih baik dengan metode averaging down, sebenarnya bukan averaging down, tapi money management yang baik. Setiap turun kalian average, begitu dia rebound, nah langsung semua pembelian kalian positif, plus. Jadi ini kayak ada semacam seni lah, seni gimana kita sabar untuk antri harga, seni di mana kita bisa membaca flow, seni di mana kita bisa memprediksi harga bottom gitu. Oke. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Nanti aku mungkin mau tahan dulu. Tadi MY sempat mention beberapa istilahnya hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam pemilihan atau penjualan saham nih tadi ya, about flow and everything. Nanti kita balik lagi ke situ tuh. Oke, tapi untuk mungkin aku mau lempar ke Daniel dulu nih Dan ya, buat lo. Jadi kan tadi udah membahas begitu ya mengenai strategi trading juga, begitu kan, bagaimana menyikapi ARB 15% ini. Sekarang gue mungkin mau lompat sedikit nih ke Gotoh kemarin Dan. Gitu kan, lo kan pasti juga update ya dengan berita-berita dan sebagainya kan. Gotoh kan kemarin sempat naik terus turun, dan ada yang kalau misalnya kita baca di berita gitu kan, itu gara-gara Gotoh tuh masuk ke MSCI ya, bener ya? Itu masuk ke MSCI yang pertama, yang kedua gara-gara Patrick Waluyo jadi CEO ya. Nah, pertanyaan gua Dan adalah, apakah sentimen-sentimen ini buat teman-teman cuan troopers juga mungkin bisa mewakilkan pertanyaannya ya. Kira-kira sentimen-sentimen seperti ini tuh penting nggak sih dalam faktor keputusan kita untuk masuk atau keluarnya saham? Oh, oke. Wah, ini menarik nih, Jo. Karena kalau gue sih bakal ngelihat ini dari sisi news valuation kan. Kan ada yang bilang fundamental analysis, technical analysis. Karena gue backgroundnya itu dari berita, dan emang ternyata berita ini beberapa kali gue lihat memang sering ya, begitu beritanya naik, harga sahamnya juga naik. Jadi gue sebut ini namanya news valuation gitu. Ada yang apa ya istilahnya, mungkin ada pihak yang juga memang memanfaatkan seni ini gitu. Jadi memang ketika naik mereka juga ikut beli gitu ya. Ketika big playersnya jual, mereka juga ikut jual dan lain sebagainya. Ketika berita negatif naik, big playersnya jual, yang lainnya juga ikut jual gitu. Nah, apakah ini efektif dan ini normal, ini wajar? Ya ini normal dan wajar aja gitu. Karena kan memang secara mekanisme sendiri
kalau kenaikan tanpa berita, ya ini kan dari regulasinya Bursa Efek sendiri ya. Kalau misalnya sahamnya naik atau turun tapi nggak ada beritanya, itu ditegur loh sama Bursa Efek gitu. Jadi mau nggak mau emang harus ada beritanya gitu. Jadi harus ada berita, harus ada keterbukaan informasi. Karena kalau nggak nanti Bursa Efek itu bakal negur, lu kenapa naik, lu kenapa turun gitu. Pasti akan ditanya lah gitu ya, bukan ditegur, istilahnya ditanya ini ada apa. Kalau dia koreksi-koreksi terus juga ditanya ada apa gitu. Jadi memang emitennya itu berhak untuk memberikan hak jawab gitu. Nah, maka dari itu memang seringkali terjadi itu gitu. Kalau misalnya beritanya tone-nya positif, harga sahamnya juga ikut naik, tone-nya negatif, harga sahamnya juga ikut turun gitu. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Oke, ya jadi teman-teman tahu ya pasti kok Daniel ini memang dulunya kerja di ini ya di berita ya, di KOMD juga Di pasti tahu berita, Daniel ini iya. news anchor ya. Jadi ini orang banyak komen tentang gigi lu putih itu memang karena udah keharusan ya bro ya, di depan TV kan emang giginya harus putih. Ini Diputihin soalnya pakai cuan, bro. ini ada yang bilang lucu banget. Ada yang bilang kok nih Daniel giginya modal dari saham apa bisa putih kayak gitu. Oke. Dari Goto, dari Goto. Oke oke. Thank you Dan ya jawabannya. Jadi itu bagaimana pendapat dari Daniel juga melihat mengenai apa ya sentimen-sentimen ya dalam mengambil keputusan jual beli saham gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman di sini ya, kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, mungkin secara teknikal kalau ini nggak apa-apa ya, kita tanya-tanya dikit ya, ganggu-ganggu dikit ya. Iya kan, Boleh. pasti ini viewersnya banyak banget, udah nggak sabar gitu ya, mau nanya-nanya ke KMI tentang saham-saham yang mereka pegang atau mungkin tertarik. Dan juga teman-teman di sini kalau misalnya kalian belum ada yang buka akun support, bisa buka ya di pin yang udah aku komen di inform.supportsekuritas.com. Di aplikasi yang baru saya udah bisa beli reksadana juga. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu mau beli saham apa, kalian bisa beli reksadana langsung di aplikasinya. Reksadana support ya produk-produknya. Oke, mungkin kita lanjut aja lagi pertanyaannya. Mungkin sebelum ke Q&A karena banyak teman-teman yang nanya, gue mau nanya lagi nih sama Ko Emie nih, bro ya. Ini sebenarnya juga personal dari gue sih. Karena gue kadang-kadang tuh suka, dulu tuh gue sempet ikutan kayak kelas-kelas gitu ya dari sama lo. Jadi kan cara analisa teknikal dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman trooper juga punya pertanyaan yang sama nih kira-kira. Ini kan biasanya sekarang di sosmed atau di mana aja sebenarnya in relationship suka ngebahas tentang red flag gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya lu dalam menganalisa suatu saham, kalau misalnya lu melihat sesuatu itu udah big no untuk lu masuk ke dalam saham itu, kira-kira dari angle mana atau faktornya apa? Ngerti ya pertanyaannya ya? Jadi kalau misalnya lu mau beli, let's say aja beli saham gitu kan, kan pasti tentunya kan ada faktor-faktor yang membuat menarik begitu ya suatu saham ini buat lu entry gitu. Tapi mungkin ada nggak kira-kira satu alasan yang buat lu langsung tidak tertarik sama saham tersebut? Begitu. Jadi mungkin bisa membantu buat teman-teman cuan troopers dalam menganalisa saham secara teknikal begitu. Ya. Gini, Bro Jo. Dari hampir semua, saya coba track back ya, emiten-emiten saham-saham yang saya entry, saya bukan cuma entry di blue chip, saya juga entry di second liner, even sometimes saya juga entry di saham-saham third liner atau yang sering dikatakan saham gorengan, kalau Om Ben ngomongnya gorengan kriuk crispy gitu. Intinya satu, I don't want to entry kalau saham ini adalah downtrend. Itu satu. Kedua, mengidentifikasi downtrend itu yang jadi permasalahan karena setiap orang mengidentifikasi tren itu subjektif. Nah, jadi kalau saya ngelihat suatu saham udah uptrend, Bro Jo belum tentu. Nah, Bro Daniel juga belum tentu. Nah, kalau saya sendiri melihatnya seperti ini, Bro Jo. Kalau saya harus nunggu saham uptrend baru saya entry, maka Arto saya nggak entry sampai sekarang. Karena Arto baru konfirmasi bullish, breakout, uptrend itu kemarin. Dia nge-break suatu pola base, dia nama polanya inverted head and shoulders, volumenya baru kenceng. Nah, itu baru entry kemarin karena trennya baru kebentuk. Nah, tapi kalau seandainya kita bisa tangkap lebih awal, tentunya ya, kalau kita entry di dalam contoh gini, trennya ini belum uptrend, kita udah mutusin entry. Nah, so time frame entry kita itu pendek. Itu yang mesti diingat. Tapi ingat, kita boleh berharap, kita boleh pasang target kalau saya
Contoh, saya melihat satu saham ini kemungkinan reversal. Nah, jadi saya entry dulu. Tapi kalau gagal, jangan ditahan. Nah, itu yang paling sering, Bro Jo. Jadi contoh, even pun saham yang udah jelas-jelas uptrend bisa tiba-tiba turun di market yang kita lihat 2, 3, 4, 5, 6 bulan kemarin. Jelas-jelas udah uptrend, jelas-jelas settingnya bagus, jelas-jelas volumenya oke, beritanya juga oke, tiba-tiba turun. Nah, itu yang perlu digarisbawahi adalah kebanyakan saya perhatiin trader itu kayak target sama harapan itu semu gitu. Target sama harapan itu beda loh. Kalau saya entry tetap saya pasti berharap cuan. Tapi saya harus pasang target. Kalau target nggak kena, ya saya harus tahu saya harus ngapain. Itu Betul. penting banget. Nah, jadi satu, saya nggak akan pernah entry kalau dia downtrend. Kalau dia downtrend jangan entry berarti ya. Berarti kalau dia lagi uptrend ARA pun kalau dia uptrend ambil ya bro ya berarti ya. Betul. Tapi saya jarang banget beli ARA, nggak mau saya. Oke. Jadi contoh kalau udah ARA, besoknya ada area untuk saya entry, baru saya entry. Contoh ya, IMAS kan naiknya 3 bagger atau 2 bagger gitu. Saya nggak entry sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada base di situ. Nggak ada area yang memungkinkan untuk seorang technical trader entry begitu rally. Kalau ke skip ya, kalau nekat-nekat aja bisa aja gitu. Tapi saya nggak entry. Kenapa? Meskipun uptrend, meskipun volume naik, tapi saya nggak confident untuk entry karena nggak ada base-nya. Saya nggak tahu supportnya di mana. Support kuat, base kuat, di mana dia ada potensi rejection, di mana saya nggak dapat. Itu salah satu penyesalan terbesar saya, nggak entry IMAS. Tapi ya it's okay, saya bisa dapat dari yang lain meskipun nggak sekencang IMAS. Oke. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Tadi Ko MY actually udah mention ya, salah satu hal yang dia perhatikan kalau misalnya untuk entry itu apa. Ada istilahnya red line buat dia nih dari udah mention. Tapi aku nggak akan ulang. Karena aku mau teman-teman kalau misalnya ada yang miss untuk nonton IG Live ini, karena bakal di-save ya di feed-nya Support Sekuritas. Oke, thank you ya KMY ya jawabannya ya. Ini Bro, aku mungkin mau sorry. Gua ada follow up question. Sorry, gue penasaran soalnya. Boleh. Soalnya udah lama nggak ngobrol sama Bro Emi, gue ada follow up question pas banget ini. Jadi Bro Emi metode screeningnya itu karena ARB sekarang jadi 15%, apakah sama gitu atau beda? Sama, Bro Daniel. Saya jarang banget nganalisa berdasarkan kayak ARB boleh beli enggak. Karena contoh ya, banyak orang yang suka nanya sih, kok kenapa ARB malah beli? Itu salah satu pertanyaan yang paling sering. Nah, kenapa? Karena itu area demand gitu. Dan even kalau di bawah ARB pun bagus. Contoh ya. Contoh. Ada satu saham yang dia mau nembak 1.000 nggak bisa, turun lagi ke 900. Nembak 1.000 nggak bisa, turun ke 950. Nembak 1.000 lagi nggak bisa, lalu turun lagi. Lalu suatu saat dia tembak 1.000 lewat tinggi, jadi 1.100 contoh. Nah, 1.100 ke 1.000 itu minus berapa? 10% dong, ya kan? Nah, jadi kalau dia minus 7%, saya berani beli. Kenapa? Karena risiko saya cuma 3%. Karena 1.000 itu yang dari awalnya resist, udah jadi support. Nah, itu kayak, jadi kalau seandainya ARB dengan ARB normal, kita bisa kayak, nggak perlu harus, kita bisa dapat harga jauh lebih murah. Dan jauh lebih menurut saya kayak istilah trader itu bottom fishing. Jadi untuk para pelaku bottom fisher atau bottom fishing itu akan amat menarik market sekarang. Tapi hati-hati kalau seandainya saham yang kalian entry terlalu volatil, lagi naik 8% tiba-tiba minus 15% kan sakit itu minusnya. Ingat itu tuh. Jadi kalian harus paham karakter sahamnya. Oke Pak. Thank you Bro Emi. Ternyata nggak jauh beda ya. Berarti nanti kalau dia jadi simetris pun 25 atau 35 ya sebenarnya metode hitungnya juga kayak gitu gitu ya. Logikanya. Iya. Oke, siap. Silakan Jo. Gue udah lega nih udah nanya. Iya, kita sebenarnya banyak pertanyaan personal, cuma kita Iya. troopers juga, jadi kita harus profesional ya Dan ya di sini. Iya. pengen nanya personal gitu, pengen tahu kan cara-cara analisa QMY untuk technical analysis. Oke, ini dari tadi bro gue bacain ini apa komennya lucu-lucu banget ya. Ini kayak WA group banget. Orang ngobrol ini mungkin buat Om Ben. Halo Om, tadi bilang halo Jo katanya ada. Oh iya, halo Om Ben. Oleh-oleh Om Ben, jangan lupa. Iya. Oke, mungkin sekarang jam berapa nih? Kita lihat dulu. Oke, mungkin kita coba ngobrol-ngobrol. Kita lompat-lompat aja ya, nanya mungkin jawab pertanyaan beberapa cuan trooper di sini boleh ya, Koemi ya? Boleh Sama dong. Daniel juga ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih.
ada yang mau gue tanya nih sama Ko MY. Ini lebih ke arah kita melihat indikator sih ya, technical analysis nih. Ko MY mau nanya dari Eko Priyono, cara mengetahui inflow masuk di satu saham pakai indikator apa ya Ko biasanya? Ini ke gua dulu ya. Iya. 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 Nah, Nah, pertanyaan ini tergantung dari strategi trading kamu. Kalau seandainya kamu mau mendeteksi inflow yang masuk hanya untuk trading harian, maka kalau lihat Broksum kan nggak mungkin. Karena Broksum nggak ada di live trading. So, kalian mesti lihat volume-volume yang terjadi selama intraday atau selama market berjalan. Contoh, volume-volume retail kalau belinya satu lot. Kayak saya kan suka beli satu lot nih. Biasa trading saya tuh 1 lot atau 5 lot, 10 lot. Kalau ada yang tiba-tiba beli jubret 5.000 lot, 5.000 lot, 5.000 lot naik ke atas, bidnya jadi tebel, overnya jadi tebel. Nah, itu berarti flow-nya oke. Nah, itu atau ada volume-volume gede selama masa intraday. Nah, itu volumenya oke. Nah, permasalahannya kan enggak semua orang bisa melakukan itu. Nah, so saran saya adalah untuk melihat inflow pertama. Yang paling mudah adalah kalian boleh coba pakai tools apapun. Coba kalian cari foreign inflow itu kemana. Coba cari foreign itu dalam 1 minggu kemana. Foreign dalam 1 bulan akumnya di mana. Foreign dalam 3 bulan akumnya kemana. Nah, kalian coba cek setelah kalian ketemu datanya. Karena kalau kalian lihat data foreign akumulasi saham apa, itu pasti yang paling tinggi nggak jauh-jauh dari BCA, BRI, Bank Mandiri gitu. Nah, lalu mulai tuh turunan-turunannya second liner, lalu kemudian mulai turunan-turunan yang lain. Nah, kalian cari yang mana yang menarik. Nah, baru kalian coba padukan dengan chart, lalu carilah titik entry. Sebenarnya paling mudah tuh ini tips ya buat cuan trooper semua. Kalau ada satu saham yang diakum oleh foreign, lalu kalian coba cek makroekonomi mendukung nggak untuk bullish di saham itu. Jadi jangan serta-merta ngelihat akum lalu beli. Jangan serta-merta lihat teknikal bagus lalu beli. Tapi coba padukan dulu dengan makroekonomi. Coba ya sedikit-sedikit minimal kalian tahu lah. Contohnya, Sukor sering bilang bahwa ini kayak masa-masa teknologi bakal mulai bergaung nih karena peak interest rate contoh. Nah, coba kalian lihat selama 1 bulan kemarin ada nggak akumulasi di tech. Nah, itu contoh. Nah, kalau seandainya udah match fundamental dengan akumulasi yang ada di foreign, begitu harga saham itu turun di bawah average foreign, ya udah cicil beli perlahan. Terkadang sometimes kayak jebol support pun masih oke sebenarnya karena foreign memangnya lihat technical analysis enggak dia enggak ngelihat chart pattern apa segala macam, enggak. Tapi dia lebih ke melihat suatu saham berdasarkan volume dan harga gitu. Oke. Luar biasa banget nih jawabannya. Gue sampai kayak berusaha nginget juga tadi apa yang dibilang sama koinnya karena gue coba pengen aplikasiin juga sih. Jadi istilahnya melihat akumulasi dari foreign nggak serta-merta langsung masuk, tapi perhatikan juga ya teman-teman ya dari ekonomi makro juga dengan sentimen-sentimen apa yang terjadi begitu kan. Tapi kalau misalnya tadi udah masuk di average harga foreignnya ya. Nah, itu boleh entry. Nah, aku kasih contoh saham, tapi sahamnya aman. Boleh kan? Boleh. Ini sahamnya ada di riset Sukor juga. Jadi DRMA nih contoh ya. Nah, asik. Nah, ini komennya matiin dulu aja, Jo. Komennya matiin dulu aja nih. Gimana? Nih, coba saya ini dulu ya, pelan-pelan. Oke. Turn off commenting ya. Nah, contoh. Ya. Nah, ini contoh DRMA. Ini kan sideways banget nih. Belum, nggak kemana-mana gitu. Padahal ini yang di bawah hijau-hijau ini foreign semua. Nah, kalian tinggal cari kayak contoh. Ini foreign dari sini ke sini. Contoh ini kan November 2022. Nah, November 2022 sampai sekarang. Contohnya kalian nemunya tuh di sekarang. Kalian lihat average foreign di berapa. Nah, pasti kan nggak jauh-jauh dari sini nih. Nah, sebenarnya kayak masa sideways gini, even jubel support pun, even mau ARB pun, even mau apapun, selama harganya di bawah foreign, selama risiko kalian rendah, selama harga kalian tuh di atas harga market, maka itu masih merupakan sebuah reason yang good untuk entry. Tetap diperhatikan drawdown kalian, maksimal loss kalian. Nah, lalu kemudian ketika drama breakout, ya ini kan sempat naik 10%, kalian lihat. Ini semuanya full foreign. Even sampai sekarang pun masih foreign. Dan ini all time high terus loh gitu. Dan ini masih all time high terus. Nah, bayangkan dari 580 dari 600 ke 1.200 ya ini udah beggar. Nah, dengan salah satu analisa sederhananya yaitu ya dengan melihat foreign flow. Contoh lain mungkin. Aduh. Oh. Wait. Oke.
Contoh Iya, lain, iya. semua industrial land, nggak usah lah, jangan industrial land lah, properti aja lah. Nah, semua saham properti most likely rata-rata memang punya foreign flow yang baik. Nah, contoh ya, ini SMRA. Nah, begitu ada di sini di level-level di tahun 2023 awal ya, 2023 awal itu ada foreign yang volume saya matiin deh. Nah, itu ada foreign yang mulai masuk. Lalu harganya jebol support, bayangin. Itu waktu itu kan market jelek. Tapi foreignnya tuh keluarnya nggak gimana-gimana amat. Nah, lalu ujung-ujung masih diakumulasi nih. Ini foreign, ini foreign, ini foreign. Nah, kalian boleh ikut average foreign dari segini sampai sini. Nah, bayangkan ya, yang beli ikut foreign dari Januari, tebel di sini, kan sempat jebol support tuh. Nah, sekarang harganya even udah lebih tinggi daripada ini. Dan sampai hari ini, foreign pun masih entry. Bukan sampai hari ini sih, ya sampai minggu, bulan-bulan ini, itu foreign masih aktif di Sumarekon. Nah, kalian bisa ikutin mereka. Nah, tapi ada bias. Jangan mengagungkan atau mendewakan foreign untuk jadi satu-satunya alasan untuk kalian entry. Kenapa saya berani ngikutin foreign di Sumarekon? Satu, properti memang sedang mendekati peak daripada interest rate. Jadi kan memang akan mendapatkan keuntungan dari pre-sales mereka yang most likely 80% rata-rata penjualan properti itu dari kredit. Jadi bisa kita asumsikan bahwa penjualan properti itu akan meningkat di tahun ini. Nah, itu satu. Yang kedua, foreign akumulasi. Yang ketiga, ya karena tinggal ikutin average mereka berapa gitu. Sederhana. Kenapa? Karena gini, reminder, Goto yang mendapatkan flow dari MSCI itu sebesar berapa triliun? 7-8 triliun. Inflow-nya mungkin sekitar 6 atau 5. Itu hanya 0,00 sekian persen dari MSCI. Jadi Indonesia is a very, very small dibanding dengan foreign. Jadi saat ini ya, MSCI, porsi MSCI ke Indonesia berapa sih? Nggak lebih dari 2%. Kalau saya salah koreksi, tapi nggak jauh-jauh dari 2%. India berapa? 12%. Hong Kong berapa? Sekitar 14%. Indonesia cuma 2%. Bayangkan, kalau foreign ngelihat Indonesia bagus, GDP-nya oke, pemerintahan kita stabil, ekonomi oke, naikkan rating Indonesia dari 2% jadi 4%. Maka jumlah foreign yang ada di Indonesia akan meningkat 2 kali lipat, dan kita bakal ketimpaan likuiditas lagi. Nah, jadi kenapa foreign itu bisa mempengaruhi harga suatu saham? Karena dana mereka besar. Porsi IHSG itu amat kecil bagi mereka. Jadi begitu mereka beli, jatuh, ya mereka santai aja. Bukan kayak kita yang langsung panik gitu. Wah, luar biasa banget ya jawabannya. Ini yang nanya Eko Priyono nih pasti seneng banget ya sama jawabannya, very insightful ya Dan ya. Aku juga jadi belajar. Bagaimana kita ada follow up, ada follow up question nih. Kalau Goto dapat sentimen positif kayak gitu, Bro Emi, kita lihat ke emiten teknologi lainnya nih gimana nih? Apakah nasibnya akan sama atau ini hanya akan ke Goto aja karena MSCI gitu? Saya masih cukup yakin bahwa Goto masih akan bergerak naik, itu satu. Tapi naiknya sampai berapa? Saya nggak bisa ngomong karena takutnya nanti jadi ada harapan ya. Tapi saya masih akan masih ada hal positif yang terjadi di Goto karena target dari manajemen sendiri secara pribadi kan membukukan EV EBITDA positif, bukan earning ya, EV EBITDA ya masih oke lah untuk perusahaan tech yang punya EV EBITDA positif. Nah, terus apakah ini ada pengaruh ke perusahaan-perusahaan tech yang lain? So far ya, live gua sama Daniel itu Desember kalau nggak salah. Waktu itu gue bilangnya Q1 akhir atau Q2 awal. Kalau nggak salah, saya masih ada postingannya, rekapnya. Itu boleh diperhatikan digital banks. Kenapa? Karena memang ada potensi peak inflasi. Kemudian akan disusul oleh interest rate yang juga menyusul peak. Dan itu flow ke kita bakal baik. Nah, tapi so far flow ke saham-saham teknologi kita itu masih enggak sekuat flow ke properti. Contoh gitu. Tapi memang weightingnya sih berbeda. Tapi kalau saya bandingkan dengan porsinya, so far saham teknologi flow-nya belum sekuat yang ada. Tapi kalau kita asumsikan apakah akan mendapatkan flow yang baik secara makroekonomi, yes. Jadi saya bisa katakan kalau teman-teman nanya sama saya nih, pilihan saya untuk sektor yang oke untuk 1 kuartal ke depan, saya betting di tech. Saya betting di saham teknologi. Oke. Menarik. Salah satunya BBYB-nya Sukor nih. Wah, siap. Let's go.
Kayaknya kita Wah, semua ada nih pegang BBYB. oke oke. Bercanda, bercanda. Disclaimer Wah, on ya, disclaimer on guys. disclaimer, of course, disclaimer ya teman-teman ya. Tapi di sini mungkin sebelum kita nanya-nanya lagi, dikit lagi, aku mau ngabarin nih teman-teman ya. Jadi kita tuh mau kasih 3 hadiah buat teman-teman di sini ya yang lagi nonton. Ini jarang banget nih kita bagi-bagi merchandise buat bukan buat pertanyaan yang paling bagus tapi komen yang paling lucu. Oke? Tapi harus ada hubungannya ya. Harus ada hubungannya sama live kita malam hari ini. Tadi ada yang hashtag kocak banget ya, bersama Foren bangkitkan IHSG. Asik. Udah kayak slogan ini ya, slogan campaign presiden. Oke. Kita lanjut lagi ya pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini buat Daniel. Oke Dan, pertanyaannya. Jadi kan Siap. tadi untuk hari ini kan sektor tech itu sebenarnya salah satu yang menjadi pendongkrak IHSG, begitu kan? Dan juga diikuti sama sektor properti, begitu kan? Mm-mm. Nah, kalau misalnya dari view lu sendiri, kira-kira sektor properti itu menarik kah? Atau masih kurang menarik buat pendapat lu sendiri? Kalau melihat secara keseluruhan, ya walaupun memang geraknya belum sesignifikan sektor-sektor lain, karena memang marketnya lagi kayak gini ya gitu. Tapi ya itu menarik gitu untuk properti sendiri gitu, karena memang kalau dilihat dari laporan keuangan, terus dilihat dari pergerakan saham, inflow, volume juga itu gimana ya? Belakangan jadi menarik, ada pergerakan gitu. Nah, kalau kita geser sedikit, beberapa emiten yang juga bergerak dari sisi properti infrastruktur itu kan juga udah mulai mengalami pergerakan gitu ya, kayak apa kemarin itu namanya kayak Wika dan lain sebagainya, itu ada pergerakan gitu. Nah, tapi ya memang tidak signifikan kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kalau saya nggak gitu perhatiin sejujurnya kalau yang properti uh, portofolio nggak banyak arah ke sana, tapi kalau dilihat secara umum menarik untuk mungkin di apa ya namanya diakumulasi untuk jangka panjang, kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Dan Sambil ya. menunggu, iya. Ya, thank you buat jawaban. Jadi itu jawaban dari Daniel mengenai sektor dari properti. Nah, tapi tadi sebenarnya Ko Emi juga sempat ada mention saham ya Ko ya, saham dari properti ya yang menarik ya Ko ya. Nah, kalau misalnya Betul. mungkin dari Ko Emi sendiri ngelihat sektor properti gimana tuh tanggapannya? Karena kan sektor properti salah satu yang menjadi pendongkrak nih buat hari ini selain dari sektor teknologi kan. Ada opininya nggak mengenai sektor properti dan real estate? Sayangnya ya, hampir semua saham properti saat ini posisinya berada di resisten. Sayangnya itu. Dan saya melihat kalau untuk saat ini katalis untuk market untuk di break dalam waktu dekat tidak. Jadi mungkin 1 bulan ke depan properti bakal sideways atau condong turun. Itu satu. Yang kedua, anaknya properti kalau sekarang mungkin dipisah. Saya lupa. Tapi kalau dulu tuh sama. Properti itu di bawahnya ada industrial land. Industrial land itu indikatornya apa? Foreign direct investment dong. Yeah. Jadi begitu begitu foreign memutuskan investasi ke Indonesia, maka lahan-lahan industri yang ada itu pasti bakal mendapatkan sales lah dari foreign. Nah, itu jadi kalau kita lihat konsep ke depan, apalagi dengan kemarin dengan adanya G20, lalu kemudian dengan kemungkinan adanya nanti kan kita masuk tahun politik nih, tahun pemerintahan baru. Nah, kalau saya pemerintahan baru punya blueprint itu untuk memancing investor masuk ke Indonesia, apalagi kita lihat posisi-posisi di Amerika lagi jelek nih, bad news di sana tuh good news untuk kita. Contoh, di Singapura harga properti itu naiknya gila-gilaan, lebih mahal dari rentalnya di US bahkan di New York. Untuk ngebeli properti di Singapura itu luar biasa mahalnya. Nah, apakah investor di sana jadi berminat untuk beli properti di tempat kita? Nah, di situ yang menjadi perhatian. Jadi, apakah saya bullish di properti? Yes. Tapi dalam teknikal, dalam jangka waktu dekat, tidak. Oke. Jadi, it's a matter of time lah ya, kalau MBA ya. Kalau Ya, misalnya kita ngomong matter of tentang time. sektor Kalau untuk properti. tahun ini, ya masih interest rate play lah. Karena interest rate jangankan turun, sekedar ini kan masih baru sekedar puncak, nanti melandai dulu baru turun gitu. Nah, ini udah ada ancang-ancang gitu. Jadi sebenarnya kalau I saw that ini this is just the beginning atau in the middle lah. Oke.
Thank you Betul, banget betul. kok jawabannya ya. Wah ini Pepus, ini tadi aku udah baca ada pertanyaan tapi banyak banget yang ini kita hampir 1.000 loh. Tadi kayaknya udah kena 1.000 nih ya nonton banyak banget. Oke, ada yang nanya ini buat Ko MY tentang sektor otomotif kok. Tanggapannya gimana nih kira-kira? Good. Jadi sektor otomotif salah satu yang mendapat apresiasi ya. Kita lihat Astra membagikan dividen jumbo dari tahun lalu. Kemudian setelah bagi dividen harganya masih naik, bahkan saat ini masih berusaha menembus level higher high. Kemudian anaknya Astra Auto, kemudian Bird, lalu DRMA. Nah itu semuanya I'm bullish on that. So far saat ini memang kalau ditanya mahal nggak, secara teknikal mahal. Jujur, sekarang secara teknikal mahal. Karena kalau kalian boleh track back, kenaikannya udah rata-rata more than 30%, bahkan DRMA bigger. Jadi kalau ditanya secara teknikal mahal, yes. Tapi pendukung secara katalis dan secara akumulasi ya masih oke. Jadi kalau mau entry, ya kalian mesti punya level stop loss atau level drawdown-nya mesti dijaga. Oke. Thank you ya Ko ya buat jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin aku lempar ke Daniel nih bro. Secara general aja ya, secara Siap. opinion. Lu kalau misalnya ada yang nanya nih saham rumah sakit gitu ya, atau mungkin bikin secara industri aja rumah sakit itu menarik nggak menurut lo gitu? Karena dari sini dibilang dari sisi laba sepertinya meningkat terus. Walaupun kita nggak tahu nih maksudnya laba emiten rumah sakit mana yang naik atau mungkin secara in general sektor rumah sakit itu naik sisi labanya, tapi mungkin secara umum aja dari lo sendiri kalau misalnya ngelihat sektor rumah sakit itu gimana sekarang, masih menarik kah atau mungkin tetap menarik? Nah, ini karena terakhir kemarin kita sempat talk juga dengan salah satu emiten rumah sakit gitu ya. Iya. Terus waktu itu gue tanyain apakah karena kita itu ibaratnya udah tidak COVID lagi, udah bukan tahun pandemi, maka pendapatan emiten rumah sakit akan menurun. Mereka bilang enggak, justru gara-gara tahun pandemi dan setelah tahun pandemi ketergantungan masyarakat sama kesehatan itu jadi makin gede gitu. Dia jawabnya kayak gitu, sehingga memang pendapatan mereka itu enggak menurun, malah karena ada ketergantungan, udah terbiasa untuk check up dan lain sebagainya, berobat dan lain sebagainya, itu pendapatan mereka jadi gimana ya, bisa terjaga gitu, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau dilihat secara industri sendiri, ini dari beberapa data yang gue lihat juga, katanya memang di tahun 2023 katanya ada demand permintaan terkait dengan obat-obatan dan perawatan yang meningkat gitu. Nah, sehingga ya di tahun 2023 ini sampai akhir nanti ya memang katanya masih dilihat cukup positif gitulah untuk industri rumah sakit sendiri di Indo. Nah, tapi Oke. emitennya gimana? Nah, ini kita tanya ke Bro Emi aja, sama gara-gara ada ARB 15% ini jadinya pergerakannya bakal seperti apa ini? Apakah beneran ditinggal nih Bro Emi? Bisa jadi. Mungkin salah satu yang paling mendapat perhatian tuh Silo ya, karena kan naiknya kan begitu luar biasa nih. Nah, kalau ditanya masuk Silo di berapa, nah saya juga nggak tahu nih sekarang nih. Saya sendiri kalau emiten perumah sakitan yang agak menarik di mata saya itu PRDA, karena akumulasinya baik, sideways-nya juga oke, posisinya juga bottom, dan posisinya bermain di MA 200, dan itu merupakan salah satu posisi-posisi favorit saya. Kalau kita bicara teknikal dan akumulasi, ya itu yang terjadi di Prada. Lalu Kalbe Pharma itu juga masih baik pergerakannya. Ya, posisinya masih baik, KLBF. akumulasinya juga cukup, sideways-nya ya di range 2000 sampai 2200. Nah, kalau breakout 2200, nah dia akan menuju level tertingginya lagi, yaitu kurang lebih 2400. Saya sih sekarang saat ini jaga di level 2000. Akumulasi Kalbe Pharma, PRDA masih oke. Kalau Silo secara teknikal saya udah nggak tahu mau masuk di mana. Lalu saya cut loss nih. Di grup saya pun cut loss nih. Mika tuh saya cut loss, tapi sekarang saya rencana buyback lagi karena sempat false break lalu naik lagi. Nah, Mika itu salah satu yang memang valuasinya termasuk mahal, tapi saat ini memang polanya tuh pola akumulasinya baik gitu. Jadi my top list tuh sebenarnya di PRDA lalu Kalbe Pharma.
Oke. Hmm. Oke. Thank you banget kok dan Daniel juga ya jawabannya ya yang untuk menanyakan tentang tanggapan dari sektor rumah sakit ya atau kesehatan. Nah, buat teman-teman di sini udah banyak banget pertanyaan dan juga komen istilahnya yang lucu-lucu ya. Jadi buat kalian yang mau dapetin merchandise dari Super Sekuritas, boleh nih screenshot aja terus diupload di story ya, dan jangan lupa tag ke Super Sekuritas, ke IG-nya Daniel dan juga ke MY ya. Soalnya ada banyak banget pertanyaan yang gue yakin susah juga nih dijawab sama Ko MY. Ko MY pasti nggak bisa jawab nih sama Daniel. Pertanyaannya, saham apa yang diuntungkan ketika Lionel Messi datang ke Indonesia? Nah, itu susah kan? Ada dong. Oh, Semua ada. Bola retailer kali, itu pasti bola. menguntungkan itu. Bola United nggak sih, Bro? Waduh. Bali United ya nggak tahu lah ya. Lihat aja nanti ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena kita udah mau selesai. Teman-teman, aku ingetin disclaimer ya, ini nggak ada problem nih. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan Sido nih bro untuk OMY kali ya. Kalau ngeliat Sido gimana nih? Soalnya tadi ada yang ngeliat OMY kayaknya dari tadi pakai inhaler, lagi nggak enak badan, disuruh minum Nggak ada kolak hubungan air. sama Sido itu. Nggak Hubungannya ada ke hubungan Sido sebenarnya. tiba-tiba kan. Jadi mungkin kita lihat aja dulu teknikalnya sekalian kan. Ya nggak? Iya. Sido ini memasuki masa downtrend ya. Iya. Karena dia dari 900 udah 700 itu termasuk downtrend. Tapi saya melihat nih ya, saya coba tarik Fibonacci nih. Buat sih, lucu banget tuh komen. Ya, Oke. selama Sido masih berada di level 700 itu masih baik. Jadi ya 750, 700 itu masih oke lah. Udah cukup murah sebenarnya. Secara Oke. teknikal udah cukup murah. Kalau dia mampu reversal, ya itu baik. Oke. Mm-mm. Oke, I think udah itu ya dijawab ya buat Sido, buat teman-teman yang ingin menanyakan tentang Sido muncul. Sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman di sini, ini di save ya. Kalau kalian mau nonton di feed Sukor bisa langsung, dan aku juga mau say thank you ya buat teman-teman Cuan Troopers yang udah nonton malam hari, dan terlebih kepada narasumber kita Ko MY dan juga Daniel ya dari Wiguna. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bro Emi ya. Thank you banget nih waktunya Thank you buat Bro malam hari ini. Jo. Dan buat Daniel juga tentunya. Sampai ketemu lagi di TikTok selanjutnya. Oke, pamit dulu ya teman-teman semua ya. Dadah. Bye-bye. Bye Bro Emi, thank you banget. Dadah. Iya, thank